Nah, itu Pak. Jadi istilah kita mikroplastik. Mikroplastik. Jadi sebenarnya dia bukan terurai, hanya membuat jadi lebih kecil dan malah lebih mudah terburai. Oh, kita itu bilangnya. malah lebih tidak kontrol. Iya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini, akrab panggil NHS saja. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan aktivis lingkungan hidup, khususnya soal persampahan. Dan lihat dari CV-nya, sepak terjangnya sangat menarik. Saya akan sapa Mbak Ika Yuda Kurnia Sari. Iya. Ika Yuda Kurnia Sari. Iya, betul. Namanya kok ada Yuda? Ayah Anda atau apa aktif di militer dulu pasti? Sebenarnya aktif di militernya malah setelah saya lahir. Oh begitu. Iya, Wamil, ikut Wamil. Wamil. Setelah S1 ekonomi. Karena banyak kawan saya kalau namanya Ika, Yuda itu kan perang. Perjuangan ya. perang. Perjuangan perang ya. Itu pasti, bukan pasti, tidak selalu ya, selalu. Biasanya. Sering kali menggunakan Yuda. Yuda biasanya orang tua atau latarnya adalah dari TNI militer ya. Selama ini aktivitas Mbak Ika itu di Semarang yang saya tahu sekarang atau sebelumnya di Jakarta? Kalau aktivitas, karena saya memang menikah tahun 2000 itu di Semarang, dapat orang Semarang juga, ya memang terus di Semarang sampai akhirnya sekarang. Di Semarang iya. Ya. Gimana dong hingga akhirnya kok sampah yang mau diurus? Itu kisahnya cukup menarik Pak, karena memang saya itu orangnya suka nakni, jadi istilahnya suka yang keterampilan gitu. Itu ya, istilahnya nakni ya. Segala macam yang disentuh. pernak-pernik, terus dibuat apa, ya intinya handicraft lah, itu saya suka. Nah, suatu saat saya ketemu itu buku judulnya Kreasi Sampah, jadi awalnya itu Pak pemicunya. Terus kita jadi kepikiran, karena kebetulan saya FKM, lulusan FKM. Terus kan dengan sangat bukan terpaksa ya, artinya karena kondisi memang kemudian tidak berprofesi di situ, karena anak-anak waktu itu masih kecil dan kembar. Akhirnya kan butuh konsentrasi kita, nggak bekerja kan Pak. Nah, akhirnya kok agak tergelitik, ini kan ada hubungannya dengan dulu latar belakang pendidikan. Lingkungan ya. Iya, terus kesukaan saya hobi terkait tadi pernak-pernik, klop gitu, karena wah ini berarti bahannya kan dari sampah, berarti bisa diambil dari sekitar kita, begitu awalnya. Memang ada masalah apa sih dengan sampah? Semua orang tahu lah pasti. Tetapi kok menjadi apa pendorong Mbak Ika untuk menggelutinya? Iya. Jadi memang akhirnya begini Pak, awalnya berkreasi, tapi kemudian kita jadi kepikiran bahwa suatu bahan, ini kita kalau untuk para kreatornya kreasi sampah disebut sebagai bahan, tapi buat orang umum ini kan barang tidak berguna. Sampah itu kan istilahnya sesuatu yang orang namanya sampah kan. Kalau kita sebut aja mesti konotasinya selalu negatif kan Pak, nggak pernah positif ya. Nah, kemudian kita kepikiran berarti sebenarnya ini bisa menyerap dari sampah di sekitar, artinya bisa mengurangi timbulan sampah, bisa pilah sampah di rumah, itu ada kemanfaatannya untuk daur ulang itu. Pastilah orang sampah selalu konotasinya nggak enak. Iya. Dan harus selalu dibuang. Iya, betul. Ini dibuang tapi ditahan ya, untuk kemudian digunakan hal-hal yang lebih produktif ya. Apa istilahnya, produktif atau lebih berguna pasti? Iya, jadi kita istilahnya, sekarang istilah kerennya upcycle Pak. Oh, jadi upcycle. kalau recycle kan cuma muter gini, dia bahkan dinaikkan derajatnya gitu, karena kan kita biasa dengar sampah, ya itu tadi orang taunya nggak mau punya sampah, nggak mau lihat sampah ya kan, mau terbebas lah dari yang namanya sampah. Tapi untuk kami kan kemudian itu jadi bahan baku nih, malah jadi punya potensi untuk memperpanjang usianya. Karena kan selama ini kita sebut sampah itu kan setelah nggak kita pakai, sebelumnya dia kan berguna ya kan, entah untuk kemasannya, bungkusnya, atau bahkan barangnya. Tapi kemudian kita yang menghentikan usianya untuk kemudian kita sebut jadi sampah. Nah, berarti kami ini kan tugasnya memperpanjang usianya. Memperpanjang sampah. Kan tentu kan tidak semua sampah ya. Tidak semua jenis sampah. Enggak. Yang paling kita tahu kan
ada plastik, ya, ada organik, ya non organik ya, juga biasanya tadi. dibagi dua, organik, anorganik, sama satu lagi B3 biasanya. B3. Bahan beracun Tahu. berbahaya. Organik, non organik, B3. Iya. B3 sebenarnya kan non organik juga, Iya. cuma karena Ada sifat khusus. ada lah. sifat khusus. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya begitu Mbak Ika terjun meminati soal-soal sampah ini, profesi yang sebenarnya bisa lebih punya apa ya, ya kan orang beruang ya. Iya. Iya, itu ditinggalkan. Iya. Ya bukan ditinggalkan karena memang awalnya saya sempat ya malu sih Pak sebenarnya kalau ngomong, karena memang hanya 6 bulan saya sempat jadi dosen Pak. Tapi di waktu itu masih ada namanya Apikes Aki waktu itu namanya. Sekarang sih sudah jadi Unaki kalau saya nggak salah. Nah itu memang baru 6 bulan terus mau jadi dosen tetap. Nah kemudian anak saya yang kembar itu jatuh sakit barengan. Jadi sampai di apa istilahnya dirawat opnam. Nah akhirnya udah kita putusin aja, udah resign gitu. Jadi kan ngurus anak yang tadi kejatuh, lalu sekaligus minat itu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang, dan alhamdulillah kayak ini sih Pak, kalau menurut saya sudah seperti orang nyemplung dan memang semakin senang gitu. Dan, tahu, gitu. Dan itu hobi ya. Sebenarnya kan boleh saja disebut hobi, boleh juga disebut panggilan ya. Kalau menurut saya lebih banyak panggilan. Kalau apa istilah kerennya passion malah menurut saya. Karena abis itu saya kok jadi merasa saya ketemu kliknya di sini dan kayaknya jadi nggak bisa berhenti gitu. Karir tinggalkan lah istilahnya. Iya. Jadi beralih karir ini. Iya. Apa kegiatan yang konkretnya yang Mbak Ika dan kawan-kawan? Konkretnya emang kemudian kan nggak mungkin kita artinya senang-senang sendiri, kerja-kerja sendiri. Nah itu alhamdulillahnya kami kemudian jadi seperti punya komunitas gitu Pak. Kami sebutnya memang Bank Sampah Resik Becik. Bank Sampah Resik Becik. Kalau pikiran bank kan ada uang, ada teller gitu ya, ada manajemen pasti, ada modal. Nah ini gimana digambarkan? Nah, itu memang saya sih sebenarnya mengikuti dari foundernya awal. Jadi founder awal itu kan memang Bapak dosen, namanya Pak Bambang Suwerda yang dari Bantul. Beliau memang mendirikan awal Bank Sampah, namanya Gemah Ripah di Bantul. Kami sempat belajar ke sana Pak, jadi waktu untuk meyakinkan diri bahwa oke deh saya mau ambil istilahnya urusan ini gitu ya untuk dikerjakan jadi aktivitas, kami pernah main ke sana. Nah itu memang filosofinya ternyata begini Bapak, karena tadi kita sudah sebut bahwa sampah itu biasanya konotasi negatif, dengan disandingkan kata bank, diharapkan itu dia derajatnya agak naik dikit. Artinya karena tadi kan Bapak bilang, biasa bank kan identik dengan apa? Mungkin gedungnya juga bagus, ada teller cantik-cantik kan Pak. Dasi. Kemudian ada mungkin bunga dan sebagainya. Nah, akhirnya kami di bank sampah itu sebenarnya lebih ke gerakan menabungnya. Jadi mengajak warga menabung tapi pakai sampah. Jadi siapapun sebenarnya bisa kan Pak, karena semua orang punya sampah gitu. Seperti itu. Jadi kerjanya gimana tuh? Nah, alurnya mungkin ya. Jadi alurnya dalam keseharian itu saya dibantu tim. Adalah beberapa ibu, 2-3 orang gitu. Berarti Mbak Ika macam bangkirnya ya? Iya begitu deh, kalau istilah kerennya mengangkat diri sendiri jadi direktur. Habis direktur itu? bank sampah gitu. Habis itu? Nah itu kesehariannya adalah warga yang sudah paham kan di sekitar Misal satu kami. RT nih? Oh itu malah satu kelurahan Pak. Bahkan kami pun tidak pernah menutup siapapun untuk datang menyetorkan sampah, bisa jadi dari kelurahan lain, kecamatan lain, monggo lah, mau lembaga gitu ya, komunal gitu. Tadi kan misalnya dalam unit RT misalnya atau kelurahan tadi ya, lalu datanglah bawa sampah. Iya betul, betul. Nah, terus bawa sampah ini kan dia bisa atas nama pribadi, biasanya kakak, atau komunal. Komunal itu biasanya misalnya mewakili Karang Taruna RT mana, atau lembaga juga bisa atau Pak. Dasa Wisma misalnya. Iya, bahkan sekolahan kan yang juga nganter. Nah, terus sampah yang mereka bawa otomatis kan disesuaikan dengan apa yang kami biasa terima. Jadi kita biasanya share Pak bahwa yang diterima di Bank Sampah Resik Becik itu jenis sampah apa saja. Nah, mereka udah tahu, terus mereka bawa, tim kami akan memilahnya. Kalau misalnya kan namanya orang setor tuh beda-beda Pak, tergantung tingkat kemauan. Jadi kan bawa sampah setumpuk, iya. kemudian dipilah-pilah ya. Iya.
pilahan pertama organik atau anorganik? Pilahnya lebih kepada jenis karena nanti kami kan ke pengepul itu akan bisa mendapat harga lebih bagus. Sorry, nanti jangan sana dulu, dulu. Itu tadi begitu diterima lalu kemudian oleh tim dipilah-pilah ya. Pastikan organik, anorganik atau sama jenis-jenis lah. Oke, habis itu? Ya, habis itu kan tadi diterima itu kita punya pertanggungjawaban sama yang nyerahkan dong, karena itu kan dianggapnya tabungan. Kami timbang, kami catat. Nah, jadi ada catatan rincinya, misalnya kertasnya sejumlah segini gitu, terus botol plastiknya sejumlah kita sebut segini. Saja buku tabungan tadi. Iya betul. Jadi kan makanya kita sedikit meniru bank ya. Mekanisme perbankan. Jadi mereka bahkan kita kasih ya ibaratnya nomor urut, nomor rekening kita sebutnya gitu kan. Jadi ada buku tabungan, ada nomor rekeningnya. Nah, jadi nanti ada nilainya kan. Nah, ini dalam jarak minimal mereka sudah menabung 1 bulan, itu sudah boleh mencairkan uangnya. Gitu. Jadi itu nanti juga impact-nya kepada penabung. Iya. Terus? Karena gini, memang kita kasih penawaran pada saat ada nasabah baru, istilah kita ya, nasabah baru, akan kami tanyakan ini setoran sampahnya mau jadi donasi sampah atau tabungan sampah. Nah, kalau tabungan sampah pakai sistem yang tadi, dia bisa mencairkan senilai harga sampahnya, ya kan, nanti dikonversi, atau disedekahkan ke kami. Kalau sedekahkan ke kami ada penyalurannya namanya Jogotonggo, Pak. Jogotonggo Sesarengan. Jadi itu memang terinspirasi setahun yang lalu waktu pandemi COVID. Akhirnya di kampus saya juga ada jadi namanya itu nanti kita rubah jadi paket mini sembako yang kita bagi tiap Jumat pekan terakhir. Sorry, misalnya ilustrasi ya. Saya menyerahkan sampah 1 kuintal misalnya. Itu kan akan dipilah-pilah ya. Misalnya plastik, lalu kertas, lalu basah ya. Barang basah kan pasti dibuang ya. Kalau biasanya kami sih nggak terima organik kecuali ada kepentingan tertentu, misalnya lagi mau dibikin ekoenzim atau apa, baru kita akan ngabarin. Tapi kalau pas enggak ya enggak, karena lebih sering yang anorganik. Kalau misalnya ya plastik bekas botol mineral, air mineral, itu kan jelas. Kita tahu ada nilainya, ya kan. Habis itu kemudian dihimpun ya. Jadi gini. Karena kan kami nanti kelanjutannya itu adalah setelah memilah, kita akan tentukan mana yang bisa dikreasi dan mana yang tidak. Kalau yang bisa dikreasi otomatis masuk tahap selanjutnya kan. Kita ada tim pengrajin yang akan membuat kreasi, jadi diolah menjadi daur ulang. Itu disalurkan sebagai bahan tadi ya? Iya. Tapi kalau yang tidak, berarti langsung kerjasama dengan pengepul tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau untuk pengepul kan memang perputaran lebih cepat, tapi kalau menurut saya sih itu lebih kepada kayak sosiopreneur ya Pak, karena lebih ke sosial lingkungan. Kita nggak mencari, istilahnya bukan profit oriented gitu. Jadi hanya sedikit, kalaupun ada space itu selesai untuk operasional keseharian gitu kan. Tapi kalau untuk kemudian misalnya ditanyakan apakah bank sampah itu kemudian mengejar secara ekonomi, profit ekonomi, itu dari kreasi sampahnya sebenarnya. Gitu. Nilai untuk yang diserahkan ke pengepul dengan yang kemudian sebagai bahan kreasi handmade misalnya itu tinggian mana? Nah, lebih sering mana? Itu kembali kita harus menyebut sebelum pandemi atau setelah pandemi. Karena itu pengaruh sekali Bapak. Jadi kita sempat Pak NHS ya, pada saat pandemi 2 tahun itu kreasi sampah 0 omset. Luar biasa, bahkan kita sempat mau berhenti itu artinya lagi dipertimbangin sama tim, gimana nih kita kondisi begini, apakah mau tutup dulu? Enggak cucuk ya antara cost and benefit ya. Cuma alhamdulillahnya gini, kita dikuatkan sampahnya masih tetap ada Pak, artinya boleh pandemi ya, orang mau di rumah terus lah kok malah sampah tetap ada. Bahkan sampah jenis online kan lebih tinggi ya, jenis online itu maksudnya segala packingan online itu kan jadi semakin meningkat. Plastik ya terutama. Akhirnya kita tetap berjalan, jadi meskipun pandemi kita tetap jalan, tapi hanya perputaran bank sampahnya, tapi bukan di kreasinya. Kreasinya apa yang membuat itu jadi penentu ya, COVID tadi itu? Pandemi. Karena begini, istilahnya kan saat orang, kita sama-sama tahu pada saat pandemi butuhnya kan makanan, istilahnya kan sesuatu yang pokok. Makan kan nggak bisa ditunda. Iya. Sementara yang kami tawarkan adalah produk-produk kreasi, mungkin tas, dompet, apalah gitu kan bisa nanti kan Pak. Jadi istilahnya kan
Jadi itu, jadi sempat kita ya sama-sama memahami lah gitu, bukan saat ini orang nggak butuh ini gitu kan. Oke. Nah, habis itu kemudian ke pengepul. Ya. Pengepul terutama untuk bahan-bahan yang sampah terseleksi tadi, Iya, terverifikasi betul, tadi. betul. Apa aja biasanya, Mbak? Kalau pengepul otomatis ini kan menyangkut pabrikan besar recycle ya kan. Oh. Biasanya memang yang dicari kan plastik jelas, Plastik. kayak gelas plastik ya kan. Gelas plastik, terus botol plastik, segala Kertas. macam berbahan baku plastik biasanya mereka terima. Oke. Ya. Apapun Kertas, plastiknya. Iya, terus kertas Pak. Kertas Kertas. itu berbagai jenis juga kan, mau yang karton, mau yang istilahnya marga itu kayak dus-dus snack itu, Oke. terus segala macam berkas kita koran itu kertas kepake semen. semua, iya itu. Nggak ada yang bisa dibuang ya? Iya. Nggak tersisa Itu gitu ya? sebenarnya kepake untuk pabrik besar recycle, harusnya tidak tercecer di TPA kita mestinya ya, karena kan itu jelas dicari sama Iya, mereka. iya. Gitu. Terus yang untuk kreasi baru Nah. yang memang diminati. Nah gini, untuk kreasi itu kalau saya sering sebutnya begini, bank sampah kalau mau beneran jadi bank sampah tidak disebut sebagai kok sama aja dengan tukang rosok ya, atau misalnya pemulung atau pengepul. Itu sebenarnya letaknya di kreasi kalau menurut saya, karena kami itu kemudian berusaha untuk berbuat sesuatu pada sampah yang tidak dicari pengepul. Contohnya kemasan Pak, kemasan bungkus-bungkus itu kan kalau pengepul nggak cari karena pabrik besar recycle-nya belum membutuhkan itu. Hanya mungkin saat ini ada beberapa yang mulai mencari kayak kresek, terus plastik beningan gitu. Tadinya kan enggak, itu biasanya selalu terbuang. Acak aja. Iya. Jadi kalau begitu kan kalau pengepul biasa kan sama aja kan sebenarnya. Iya. Ini kan mata rantai ya. Iya. Mata rantai pasca penggunaan. Iya. Itu kan dibuang aja. Iya, betul. Ini kan kemudian untuk melembagakan Iya. dari yang sekedar dibuang. Iya. Kalau bedanya antara bank sampah dengan pengepul, kalau pengepul itu langsung tanpa memperhatikan apapun langsung ke sana. Iya, betul. Kecuali yang organik tadi, Iya. jelas itu terseleksi Iya. stop ya. Tapi kalau anorganik, plastik, kertas terutama, ini kan favorit saya kira ya. Itu kan bagi mereka tidak penting jenisnya. Iya. Kalau di bank sampah ini kan terseleksi lagi ya. Iya, betul. Dan gini, kita kan coba untuk istilahnya mengolah apa yang tadi biasanya terbuang, dan jujur itu yang paling banyak menuhin TPA kita. Kayak berbagai bekas bungkus itu kan paling banyak menuhin TPA. Padahal itu yang jelas-jelas mengganggu lingkungan karena dia kan jenis yang sulit terurai kan Bapak gitu. Nah, Kan jadinya kita tahu ya, macam kertas, iya. diuraikan. Alam mengurainya Iya. berapa usia? Kalau kertas bisa bulanan Pak, tapi kalau sudah mulai masuk ke plastik, itu masuknya bisa puluhan tahun, bahkan ada jenis plastik tertentu itu sampai ratusan tahun. Kayak macam aluminium foil itu? Nah pasti iya, paling lama. itu lebih lama lagi. Makanya biasanya kita akan pisahkan juga antara plastik yang memang tanpa aluminium foil sama yang pakai aluminium foil gitu. Itu yang paling ya. Iya. Bungkus mie. Sama itu Pak, styrofoam. Styrofoam itu kalau sampai saat ini, maksudnya secara akademisi itu saya cari itu malah tidak bisa terurai sama sekali. Itu yang paling ngeri. Padahal untuk saat ini kan, untuk kebutuhan keseharian kita, sekarang dia mulai jadi pilihan tuh buat packing-packing makanan kan. Macam mana sih Mbak? Styrofoam, jadi yang putih ringan. Yang biasa untuk kalau kita beli alat elektronik, mesti dia kan sebagai penyangga kan. Oke. Iya, yang putih-putih. Bukan gabus? Ya itu yang kita sebut sebagai gabus itu putih, itu namanya kan styrofoam. Sekarang kan, sorry, pertanyaan saya mendasar sekali. Iya. Saya tidak ahli di bidang ilmu bahan ya. Itu kan fisika atau kimia. Itu ya? Nah itu sekarang kan sering dipakai untuk packing yang memang sangat diminati karena dia ringan, murah, gitu kan Pak. Biasanya untuk kayak yang mangkok-mangkok kan, karena dia nggak basah kan. Kalau yang packingnya kertas kan, malah nggak bisa diurai. Nggak bisa. Nah itu yang kami paling sedih karena mau dibikin apa ya gitu. Kadang tapi kalau dialih fungsikan, sebetulnya diolah itu malah punya nilai ekonomi. Ya kalau styrofoam kami memang masih kesulitan karena ada beberapa alternatif itu paling hanya untuk campuran semen gitu, terus dicetak lah untuk jadi tempat penyangga bendera atau apa, itu katanya malah lebih kuat katanya begitu. Tapi memang itu kan sesuatu yang bukan kreasi ala ibu-ibu ya, jadi biasanya kami memang nggak olah, cuma
saat ini alhamdulillah sih dari DLH juga backup, jadi bisa terima styrofoam. DLH itu Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup. Jadi styrofoam akhirnya bisa. Kalau Mbak Ika punya markas pasti, tempat, lokasi kegiatan. Itu memang salah satu kelemahan di siapapun yang mau mendirikan bank sampah, karena biasanya itu pada meributkan soal mau pakai lokasi mana. Kecuali kalau areanya masih luas, Pak, mungkin sesama di kelurahan itu bisa didukung Pak Lurah kan. Oh, pakai aja lokasi yang masih kosong ya kan, untuk tanah pemerintah. Nah, kalau tempat sempit seperti kami kan udah padat penduduk dan sebagainya, susah kan, Pak. Itu markasnya di mana? Saya kan di Kerobokan. Kerobokan itu termasuk Kerobokan situ. Itu kan area yang sudah padat. Nah, tapi alhamdulillah memang waktu itu dengan bantuan DLH itu berusaha untuk nego ke ini kayak kalau saya nggak salah pertanian, karena di Kerobokan itu ada yang namanya hutan kota Kerobokan. Itu memang area yang area yang memang untuk resapan air kan, dan ini tanaman-tanaman keras lah yang memang untuk paru-paru kota lah gitu. Nah, dinego untuk adalah boleh sedikit bangunan di situ untuk bank sampah. Nah, alhamdulillah kami akhirnya punya gedung itu. Tadinya pakai teras rumah saya, Bapak. Macam hall gitu. Iya. Ya dibikin satu ruang lah 3x4 gitulah untuk tempat kecil ya. Ya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah bisa untuk kita pakai aktivitas juga kan. Difasilitasi oleh pemerintah kota. Iya. Dan misalnya sekarang terhitungnya sebagai aset kelurahan, cuma untuk pengelolaannya kan di kami di Bank Sampah Resik Becik. Berarti kan untuk menampung ya? Iya, biasanya lebih sering kami pakai untuk gudang, Pak. Kan gudang kan untuk misalnya belum waktunya atau saatnya untuk pengepul. Iya, pas jumlahnya sudah sangat terlalu banyak, karena memang selama ini kan memang kami kan dari 2012, Pak. Nah itu memang awal sekali berjalan ya kita kalau nunggu tempat kan nanti nggak jalan-jalan kan, Pastilah. Pak. Saya memang ibaratnya dalam tanda petik mengorbankan rumah gitu. Jadi terpaksa memang rumah daerah teras halaman samping itu kepake semua untuk ini pilah sampah dan sebagainya itu. Kemudian kan perhatian pemerintah kota? Ya melalui DLH kan, karena kan memang kami itu kan di bawah pendampingan DLH kalau untuk semua bank sampah, dan kami ada paguyubannya juga. Itu aku sebut aja misalnya kalau di tempatnya Mbak Ika, apakah itu satu-satunya di Semarang? Kalau bank sampah di Semarang alhamdulillah banyak banget, Pak, sudah mulai terus tumbuh. Memang kami waktu itu termasuk yang deretan awal, artinya mungkin 5 awal itu kami masuk. Ya. Berarti jumlahnya? Kalau sekarang itu sudah terhitung ratusan, Pak, di paguyuban kami itu bank sampah. Cuma memang tingkatannya kan ada yang masih rumah pilah. Jadi kadang mereka hanya yang tadi saya sebut mirip-mirip kegiatannya dengan tukang rosok. Jadi istilahnya beda-beda tipis gitu. Karena memang sebenarnya menurut saya perbedaannya mendasar, tapi bukan di penampakan, di niatnya. Karena kalau para pengepul, para tukang rosok itu kan kawan-kawan kita juga yang imbasnya untuk lingkungan bagus, tapi mereka kan niatannya untuk ekonomi, Pak, motifnya. Kalau kami kan motifnya lingkungan dulu, lingkungan sosial. Perkara kemudian nanti seiring aktivitas kok ada profit mengiringi, itu beda cerita. Itu konsekuensi aja. Tapi motif utamanya non-profit ya. Makanya kenapa kita terima kemasan, karena kita ada rasa tanggung jawab. Ini tuh yang paling mau bikin masalah lingkungan. Kalau mereka kan nggak mungkin, Pak. Bahkan saya pernah tanya ke pengepul yang misalnya orang kok setor ada kemasukan di situ beberapa kemasan dan sebagainya, ya dibakar katanya gitu. Mereka kan nggak mikir lingkungan. Iya, visi nih, soal visi ya. Iya, mereka mikirnya kan ini nggak payu untuk dibawa ke pengepul besar. Ya karena memang ekonomi tadi semata kan. Tapi kalau ini kan ada fungsi sosial. Nah, habis itu kan ada yang bisa diteruskan ke mata rantai yang besar apa istilahnya, Mbak? Ya istilahnya kalau yang tadi daur ulang, ya ke pengepul kan, ke pengepul besar. Habis itu kan masih ada yang kemudian difungsikan, punya nilai ekonomi, ya kan? Yang saya dengar Mbak Ika kan juga terlibat dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Boleh dong diceritakan apa aja produknya? Nah itu saya lihat. Nah itu kan berarti ini barang-barang yang istilahnya sebelum dibawa ke pengepul yang lebih besar, lalu bisa istilahnya alih fungsikan atau dibikin
kerajinan ya. Istilahnya upcycle tadi lah. Upcycle, gitu. Upcycle. Oke. Coba diceritakan. Iya, oke. Jadi kami kebetulan ini bawa beberapa sampel ya Pak ya. Ini. Boleh. Kalau ini dari minyak jelantah Pak. Minyak jelantah ada buang sembarang juga? Minyak jelantah biasanya orang buang sembarang Pak. Padahal itu sudah jelas namanya minyak sama air nggak mungkin bersatu. Nah, terus pada perubahan suhu tertentu, maka si minyak kan akan menggumpal ya. Nah itu kan memang menghambat, artinya menyumbat berbagai saluran kita. Bukankah ini lilin? Iya, jadi minyak jelantahnya kita olah dicampur dengan parafin Pak. Dimasak gitu, jadilah lilin ini. Gitu. Makanya jadi lilin jelantah istilahnya. Lijel namanya Lijel, ya. Lilin jelantah. Iya. Jadi minyak tanah, jangan Anda buang. Bukan minyak tanah, minyak jelantah. Minyak goreng. Minyak goreng yang sudah tidak digunakan. Iya, betul. Janganlah dibuang. Iya. Karena itu ada efek kerusakan lingkungan juga ya. Jelas. Mendingan manfaatkan dan salurkan ke apa ya, rumah pengepul. Bank sampah Resik Becik. Resik Becik. Resik Becik ya. Iya. Bukan Becik ke titik. Bang Resik Becik ke titik. Allah ketoro kan begitu ya. Nah, ini kemudian bisa berguna untuk lilin. Iya. Ini kan diedarkan di kafe-kafe gitu ya, atau makan siang lalu bisa dinyalain untuk menghindar dari lalat gitu dan semacam. Terus kalau kita tambahi atau teteskan beberapa aromaterapi atau essential oil kan bisa Pak. Jadi kan aromanya yang pada saat dibakar itu ada aroma tertentu. Dan kelebihannya dia kan awet Pak, karena kan ada diwadahi gelas gitu ya. Jadi dia nggak akan habis lilinnya, akan ke situ-situ lagi kalaupun udah cair gitu. Ini kalau tapi dominannya ini bahan dari ada tadi ya, minyak jelantah. Minyak jelantah. Kalau parafinnya kan hanya untuk pemicu supaya dia bisa mengental, menggumpal setelah dingin. Oke, ini proses kimia lah gitu ya. Saya percaya aja, saya tidak ahli kimia, tapi tahu logikanya. Oke, ini adalah minyak jelantah. Minyak jelantah jelas kalau dikonsumsi juga berbahaya. Iya, kan memang hanya boleh berapa kali goreng ya Pak. Betul, tapi kadang-kadang mungkin ya di sebagian tempat, kadang-kadang di pinggir jalan kaki lima itu goreng-gorengan. Nggak tahu atau memang mau mencari keuntungan lebih kan dia akan tanpa mempertimbangkan kesehatan orang. Ini adalah licel ya. Oke, ada lagi. Ada lagi ini yang terkait anorganik. Jadi ini contoh kemasan nih Pak. Ini kan bekas bungkus apa itu? Mungkin Pak Enesa bisa mengenalikah? Ini macam permen kali ya? Bukan, apa jadi itu bungkus kopi Pak, kopi saset kita. Kayak itu tuh. Iya, sasetan. Iya, ini mie gelas. Ntar dulu Mbak. Ntar dulu Mbak. Ini apa nih? Ini untuk apa? Nah, itu kami memang harus terus berkreasi Pak. Jadi biasanya ibu-ibu itu kalau buat anyam kemasan, ini kan kita sebutnya anyaman kemasan. Biasanya hanya dibuat tas, dan orang lama-lama kan juga trennya menurun, artinya sudah pada males lah, orang udah pada bisa gitu atau pada punya. Kita sering berkreasi untuk dibuat apalagi ya anyamnya. Nah ini ada beberapa yang memang hari ini memang nggak saya bawa karena terlalu lebar, itu ada tikar, ada sajadah, perlu bawa truk sendiri. Nah iya, terus ini memang yang kecil-kecil aja, ini untuk wadah mangkok panas gitu Pak. Kan biasanya kan sekarang mangkok panas tuh ada yang dari perca, dari apa. Saya tahu. Kita kalau makan biar enak gini kan ada alasnya. Oke. Juga biar nggak merusak media ya. Apa misalnya kan sekarang meja juga tidak hanya kayu ya. Ada yang dari fiberglass kali ya. Nah itu. Ini satu. Lagi? Nah, sebenarnya ini sih hampir sejenis dengan itu. Jadi ini beberapa yang jenis anyam gitu ya. Jadi anyam. Produknya kan di anyam, termasuk inilah ya. Jadi sama. Bentar dulu Mbak, ini dijelaskan biar pembaca. Kalau itu kan juga jadi tas. Nah kalau ini biasanya ibu-ibu sudah banyak yang paham kalau di Semarang, karena kan sering pelatihan dimanapun itu akhirnya belajar anyam. Ini kan keterampilan nggak terlalu rumit ya. Iya. Bisa dipelajari dan ini dan ibu-ibu butuh ketelatenan aja. Itu di bagian dari pembinaan yang kegiatan bank sampah tadi ya. Ini bagus ya untuk dibawa itu ke kondangan. Oke, apalagi Mbak Ika? Kalau yang lain ini kresek Pak. Kertas kresek? Plastik kresek kita, jadi kantong kresek itu, tapi kita presnya ya ala ibu-ibu Pak, pakai setrika aja.
Jadi itu disetrika press, tapi kita alasin kertas ya, biar nggak kayak macam jenis kertas plastik ini aku menyangka itu misalnya laundry di hotel-hotel itu, bungkus laundry hotel. Atau kantong kresek kita biasa itu Pak, yang biasa untuk ibu-ibu di pasar. Tapi kan warnanya macam-macam. Nah, kan warna itu kita nanti akan pisah-pisahkan. Jadi mungkin udah diseleksi merah, ya? putih segala macam. Itu disetrika. Cuma kan ada bahan tambahannya. Nah, kalau yang ini sebenarnya jenisnya hampir sama. Ini kemasan juga, tapi digunting-gunting tipis-tipis. Sorry, Mbak. Oh, ini kalau untuk pulpen ya. Kan tekniknya kan hanya kita sama-sama kemasan, tapi ada berbagai cara pengolahan gitu. Jadi ada yang dianyam, ada yang digunting tipis-tipis, ada yang dipres, disetrika kan gitu. Jadi beberapa pilihan aja. Gitu. Ini sama ya? Itu sama aja. Kan kita hanya kemudian dengan metode pembuatan seperti ini ya kan, terus dibikin apa aja lah, itu kan tergantung kreativitas kita kan, mau jadi tas dengan model apa, dompet dengan model apa. Itu kan tergantung juga handmadernya juga ya. Jadi sebenarnya gitu aja sih Pak. Oke, kalau itu? Nah ini menarik Pak sebenarnya, karena memang waktu itu saya berkesempatan belajar memang langsung dari foundernya. Jadi ini istilahnya eco-brick. Apa tuh? Eco-brick itu adalah satu upaya untuk mengunci berbagai sampah plastik kita. Jadi dikunci, ini bentuk pertanggungjawaban kita terhadap lingkungan. Nah, jadi istilahnya biar nggak kemana-mana, kita kunci aja gitu. Karena kan waktu itu memang foundernya kan orang Kanada Pak, Mr. Russell Meyer itu ya, alhamdulillah pernah ketemu saya, ikut pelatihannya juga. Nah, ini dia berdasar penelitiannya gitu. Jadi sesuatu segala macam plastik sisa konsumsi kita itu kalau dimasukkan ke sini dengan cara dipadatkan. Memang tadi saya nggak bawa tongkatnya ya, jadi hanya dari tongkat bambu aja lah untuk nyodoknya itu Pak. Itu dipadatkan. Dia pakai standar memang, kalau Pak eco-brick ini ya pakai standar, ditimbang Pak. Jadi saat kita membuat seperti ini tuh kita timbang dulu. Ukurannya harus kurang lebihnya sepertiga dari volume awal. Jadi kan ini kan 600 mg. Kalau air itu isinya? Nah, ini jadinya 200 gram. Ini kalau ditimbang. Itu yang plastik itu apa di dalamnya? Segala macam sisa bungkus kita. Ya kemudian kan, bungkus apapun. Ditekan pokoknya masuk ke situ. Iya, harus sampai padat. Dengan maksud untuk mengurangi pembuangan arus. Iya. Dan biar kalau dia padat, secara keamanan, kekuatan itu bisa terjamin, karena kan dia jangan menyisakan ruang. Istilahnya kalau ada ruang di sini kan asumsinya nanti masih bisa ada udara, ya kan? Khawatirnya kalau masih ada organisme di dalamnya kan nanti malah bisa meledak gitu. Jadi dipastikan padat sampai tidak ada rongga udara yang masuk kan, dan ini dipastikan juga plastik yang masuk itu relatif bersih dan kering, jadi kan tidak memungkinkan ada makhluk sterilize ya. Nah itu dalam arti umum sumbangannya terhadap lingkungan apa dong? Nah kita kan berarti kan nggak bawa kemana-mana Pak. Istilahnya kalau kita itu punya sampah di rumah yang organik, misalnya ini ya, ini gerakan zero waste ya, yang segala organik kita mungkin punya, apakah lubang biopori, apakah punya untuk composting dan sebagainya, berarti kan nggak lari kemana-mana yang organiknya. Nah yang anorganik, berbagai jenis plastik masuk ke sini semua, jenengan bisa jadi di depan rumah itu tempat sampahnya kosong, kan itu jelas sangat menyumbang lingkungan. Karena kan kadang-kala begini Pak, kita tuh kalau ngomongin sampah, apalagi udah skala bisnis ya, kayak pengepul tadi, itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung itu menyerap dana sangat besar, artinya cost-nya tuh gede banget, karena dia harus diangkut kemana. Misal pengepul besarnya di Surabaya misalnya, dari Semarang ngumpulin, kan itu melibatkan tenaga kerja, bahan bakar dan sebagainya, diangkut sampai Surabaya. Itu kan artinya mau ngurusin sampah, tapi juga pengeluarannya sangat besar. Termasuk akhirnya kan CO2 yang keluar ya kan dari transportasinya. Tapi kalau yang seperti ini kan hanya di rumah-rumah kita lagi. Ini jadi circle-nya lebih bagus gitu. Jadi istilah recycle itu sebenarnya malah ini menurut saya, karena dia nggak kemana-mana. Ya berhenti kan? Di rumah. Iya, betul. Tidak keluar. Iya. Tapi habis itu kan mau dibawa kemana dong? Nah ini setelah banyak Pak, kan ini bikin satu gitu kan, kalau banyak buat apaan? Itu dirangkai jadi modul Pak, itu bisa jadi dingkle, bangku,
macam-macam segala furniture Saya istilahnya pernah interior lihat itu, kita. iya, Nah, iya, iya. bahkan saya pernah ikuti pelatihannya yang sampai 5 hari waktu itu untuk bikin ekobrik bangunan. Jadi ini kan namanya ekobrik, berarti kan batu bata tapi ramah lingkungan gitu ya. Asumsinya begitu. Ini dijadikan fungsinya seperti batu bata. Akhirnya kita bikin adonan tanah gitu. Adonan tanah yang memang kembali ke alam. Jadi campurannya itu jerami, kotoran hewan, terus tanah sekitar. Ditoto di antara ini, Pak. Saya tahu. Wah, itu luar biasa itu kan Pak. Nggih. sebutlah misalnya ini ya, pilar konstruksi. Kan bisa jadi itu ya. Iya, betul. Pressingnya kan sudah Nggih, ada. nggih. Mampu mengukur Iya, kekuatannya berapa, iya. menahan ton berapa itu ya. Kalau itu kan kemudian campur dengan apa istilahnya ya, beton ya. Iya. Jadi satu beton, ya kemudian kan kuat juga Iya. ya. Itu maksudnya. Iya, ya. betul. Kan kalau untuk itu, tetapi kan medianya juga bisa. Ini kan bekas Jadi ini mineral. menyerap sampah, ya menyerap sampah anorganik sangat banyak. Kalau misalnya lebih gede kan lebih bagus. Iya. Iya. Kita waktu praktek rasa benar bahwa kita malah jadi butuh sampahnya gitu, karena semua orang kan rebutan untuk memasukkan dan memadatkannya. Gitu, jadi lucu, maksudnya biasa kita buang-buang gitu, Iya. tapi kalau ini jadi gini, ini sampahku masih kurang. Iya, iya, Ternyata iya. dia menyerap banyak sekali gitu. Jadi ini hampir 200 gram Berapa kilo? sampah. 1 kilo ada? Kalau ini 200 gram aja 200, sih Pak, karena 200 dia gram. 600 mili. Oke. Tergantung. Tapi pada saat dia jadi modul, lah itu kan keserap banyak sekali. Oh, misalnya Karena kan- modul ya? Iya, karena modul itu kan kita gabunginnya pakai lem kaca Pak, silikon itu. Nah itu bisa kuat. Bisa jadi kolom-kolom ya. Iya, yang kami kemudian kalau di rumah menahan. memang ada contohnya meja kursi itu kayak gini. Nggih. Sampai meja kursi juga Bisa, dibikin. kursinya tapi memang hanya seperti dinglai-dinglai gitu. Ya, karena kan itu cagak Iya. penopang ya. Tapi ada kawan yang kemudian memang buat dalam banyak gitu besar gitu, karena dia memang bikin satu gerakan gitu. Jadi kayak alas tempat tidur Pak. Tinggal dikasih kasurnya aja di atasnya gitu. Jadi dia bikin bangunan dari seperti iya, ini. paham. Itu kan bisa dibikin untuk apapun. Iya. Jadi istilahnya kan tadi dia nggak buang sampahnya keluar lagi. Oke, sampah disimpan aja di Semuanya rumah keserap. supaya tidak menjadi problem publik. Iya. Iya. Nah, sebenarnya masalah sampah itu seberapa gawat sih kok harus diselamatkan, Nggih. Mbak Ika? Seberapa gawat sebenarnya kalau saya pribadi sih secara sederhana gini aja. Kita tinggal di planet bumi. Terus kayaknya belum pernah ada yang berencana mau pindah planet ya. Mars saja baru impian. Nah itu artinya masih di awang-awang lah begitu. Nah berarti kan mau nggak mau memang kita harus merawat bumi, harus menjaga bumi. Nah dengan perkembangan gaya hidup kita, ternyata semakin banyak kita itu bukannya ramah lingkungan malah ngerusak lingkungan gitu, termasuk ya berbagai pilihan-pilihan produk seperti ini kan ya antara berbagai kepentingan ya Pak. Jadi misalnya kayak kemasan, kalau mau kembali ke alam kan kita butuh misalnya daun pisang ya kan, daun jati. Kan seperti itu. Tapi yang bisa ditanam lagi. Iya. Nah seperti itu. Sementara kita disediakan alternatif yang luar biasa menarik kan, kalau plastik Menarik, itu kan praktis, murah. Iya, ringan ya Iya. kan. Yang Apalagi seperti sekarang itu. kan ya ada baik juga sih ya sekarang perkembangannya ya untuk tidak menggunakan plastik. Iya, betul. Tapi kan juga dikasih alternatif. Ini Iya. mau bayar ya sama Iya, aja. sama aja. Menurut saya nggak signifikan itu untuk Menurut mengurangi. saya itu malah menguntungkan para pengusahanya Lah iya, retail lah iya. karena awalnya mereka masukkan ke anggaran untuk berbagai kresek itu kan kita gratis toh Pak. Malah sekarang jadi disuruh bayar ya Betul. kan. Menurut saya ya menggunakan ini recycling ini misalnya kertas. Ya pakai kertas bahan Iya, kertas. iya. Yang kemudian bisa gampang lumer. Iya. Walaupun di beberapa maskapai penerbangan saya lihat ini akan gampang terurai. Terurai. Aku kok nggak yakin tuh. Dan gini Pak, bukan masalah jenengan nggak yakin, mungkin iya benar dia gampang remuk kan, ada toh beberapa. Tapi remukan partikel juga. Nah itu Pak, jadi istilah kita mikroplastik. Mikroplastik. Jadi sebenarnya dia bukan terurai, hanya membuat jadi lebih kecil dan malah lebih mudah terburai. Oh, kita loh, itu bilangnya. malah lebih nggak terkontrol. Iya. Oke, nggak terkontrol. Betul. Kecuali kertas. Itu sudah mulai ada kajiannya Pak. Jadi sebenarnya kita itu agak menyayangkan orang pikirnya dia sudah pakai plastik yang lebih ramah lingkungan pikirnya karena mudah terurai. Padahal bukan terurai tapi terburai. Oke. Jadi malah lari kemana-mana. Itu sorry, yang kayak macam mungkin ya kita produsen
pemamah biak paling tinggi di dunia mungkin ya, mie. Oh iya, betul. Ya, Betul, mie. ya, ya. Kemana itu sampah-sampahnya? Nah itu Pak, nah ini kalau kami kan dibikin gini-gini. Iya. Nah makanya kalau untuk kemudian bank sampah yang tidak mengelola sampah tersebut, ya memang hanya ke TPA dan akhirnya dibakar. Jangan hanya pabrik mie, pemproduk mie aja kita nikmati, oke. Nah. Tapi juga pemproduk sampah. Menurut saya paling besar menurut saya. Iya. Iya kan? Bahkan kan terakhir kalau saya nggak salah itu sempat di blow up di satu majalah besar ya kan. Itu bahwa mereka mempertanyakan kembali soal air minum dalam kemasan. Oke. Karena awalnya kita mungkin kepingin higienis ya kan, secara kesehatan bla bla, ternyata kan ini si plastik ini kan akan terus bereaksi dengan air di dalamnya. Air dipertanyakan proses kembali, kimia. Ini beneran lebih sehat apa enggak? Ya, proses kimia. Iya, dan mikroplastiknya tadi loh Pak, kita ya. kan nggak tahu, namanya mikro kan nggak kelihatan oleh mata kita kan. Nah itu dia akan terurai secara pelan-pelan ke dalam air, itu kan sebenarnya malah meracuni kita. Iya, itu mulai ada kajiannya. Nah, itu kan kemudian nasib sampah kan jalan tuh. Sampailah kemudian makhluk Tuhan yang lain yang namanya ikan di pantai yang nggak karu-karuan, kita sering temukan, sering mendengar berita, isinya adalah plastik. Okay. Yang karena nggak bisa diurai masuk ke dalam tubuh. Iya betul. Kan begitu. Iya. Dan itu memang banyak sekali ulasannya. Jadi terjerat ya kan berbagai plastik. Ada yang kayak itu banyak sekali lah kalau kita mau browsing ya misalnya, yang mungkin ikan kecil-kecil masuk ke dalam sarung tangan plastik, dia nggak bisa kemana-mana atau Pak itu, terus ada yang masuk ke lehernya jadi dia nggak bisa berkembang, akhirnya kan tetap kecil gitu lehernya. Dan itu banyak juga, sekali juga meracuni manusia juga pada akhirnya. Iya pada akhirnya. Iya kan? Dan meracuni tanah kita juga akhirnya. Pasti. Kenapa sekarang banyak sekali penyakit, kadang kita juga kepikiran berarti mikroplastik memang sudah ada di mana-mana karena kan meracuni berbagai tanah-tanah kita itu juga gitu. Wah ini menarik sekali, saya memandang gini Mbak, ini soal peradaban deh, bukan soal sekedar ada sampah, itu produk dari kebiasaan manusia, umat manusia modern gitu ya. Kan sejak ada revolusi industri kita udah pemproduk sampah ya, yang membuat menurut saya mengganggu planet ini. Apa harapan Mbak Ika untuk makin meningkatkan jelas kesadaran, kepedulian pemerintah, lalu kepedulian pengusaha, pabrik besar, pemproduk, mereka suka kasih CSR nggak? Ya beberapa sudah mulai, dan saya pikir itu memang Kementerian LHK, termasuk kalau di tingkat kota ya DLH tadi, itu sudah ada daya mekanismenya untuk beberapa perusahaan produsen istilahnya sampah. Yang dalam skala besar kayak pabrik-pabrik yang banyak itu ada kok Pak. Maksudnya ada pengawasannya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena mereka itu tentunya akan ada apresiasi tertentu kalau tanggung jawab terhadap kemasannya. Dalam bentuk CSR. Bisa CSR, bisa mereka memang menarik kembali bungkusnya, ada. Oh gitu. Yang di Semarang kan ada. Oh gitu. Yang Marimas. Iya, tapi ya, kan Marimas kan di Ngalian sana. Cuma mungkin nggak akan semuanya juga sih. Pasti. Itu hanya bentuk dia upaya untuk. Tapi itu jelas ada etikat. Itu sudah bagus. Tapi itu kan skalanya kecil. Iya. Tapi bagaimana pabrik-pabrik mie besar itu? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Karena saya hanya tahunya bahwa itu ada mekanismenya terkait pemerintah yang dinas terkait otomatis untuk istilahnya apa ya, terhubung dengan mereka, tapi entah bentuknya apa ya kan, apakah dikejar CSR-nya atau apa, tapi yang jelas bungkusnya kan tetap beredar di mana-mana, makin nggak terkontrol. Itu kan jauh lebih ya kan pasti akan meledak di suatu waktu. Iya. Itu kemudian kepada warga, Mbak Ika. Kalau warga, sebenarnya kami sih realistis aja Pak, artinya kita mengajaknya tuh gerakan gini, jadi biar kita satu memang lebih peduli lingkungan itu, mudahnya kita bikin, kalau kami seringnya tuh mengajak dua hal aja. Satu, tahu pilah sampah, karena otomatis kalau ngerti pilah sampah dan mau pilah sampah itu sudah memudahkan alur selanjutnya untuk kita mengelola sampah. Dibanding semuanya campur baur jadi satu, itu sangat merepotkan. Dan kalau pun ada yang mau ngelola itu energinya harus lebih, effortnya lebih, karena kan dia harus misah-misahin antara yang busuk dan tidak, itu kan repot banget Pak gitu. Jadi kalau dari awal mereka sudah bantu dengan pilah, itu sudah sangat memudahkan kami yang mengelola sampah. Satu itu ya, berarti pilah sampah dari rumah.
Terus yang kedua itu 3R, yang kalau kami di Bank Sampah biasa kodenya begini, jadi gerakan 3R. Itu kan memang dari bahasa Inggris kan Pak, jadi reduce, reuse, recycle. Reduce itu kan memang mengurangi dulu, jadi sebelum kita ribut ngomongin harus diapakan, bla bla, recycle, bla bla. Dari awal mindsetnya mikir dulu lingkungan, maka saat kamu memutuskan mau membeli sesuatu atau berproduktivitas sesuatu, pikir dulu ini bakalan nyampah banyak gak ya gitu. Termasuk pilihan-pilihan kita terkait produk. Misal kalau bisa isi ulang, kenapa harus beli bungkus kan gitu. Misalnya kayak gitu kan sekarang mulai ada gerakannya Pak. Kalau bisa beli isinya, kenapa beli bungkusnya gitu. Jadi ada orang yang datang tapi belum banyak memang toko seperti itu, baru di kota-kota besar. Kita bisa bawa wadah sendiri, ngucurin gitu, apalah misalnya sampo apa gitu. Udah kan kita nggak perlu beli kemasannya seperti itu. Jadi gerakan pertama itu memang mengurangi, kita berusaha mengurangi sampah. Terus yang kedua otomatis mengiringi pakai ulang kan. Kalau reuse itu kan pakai ulang, semangatnya pakai ulang. Berarti kalau memutuskan beli benda sebisa mungkin, oh ini bisa awet ya, bisa banyak tak pakai berulang kali ya, gitu. Dan kita menghindari yang istilah sekali pakai, memang begitu. Jadi kayak saya aja Pak sejak pandemi wes sembuh lah gitu ya, artinya entah secara bahasan medis itu katanya masker itu kalau kain itu nggak efektif lah bla bla. Kok alhamdulillah kan saya juga nggak kena Pak, alhamdulillah ya, memang nggak berharap gitu. Meskipun saya selalu pakai masker kain sejak dari awal pandemi. Jadi itu kan berarti sekarang kita memproduk juga tanpa sadar ya. Nah, sampah itu, ini kan masker kan sekarang jadi mengerikan. Kalau itu nggak usah pakai masker sekarang. Orang kita udah booster. Makanya kalau kami kan selalu pakai begini Pak, karena ini dicuci kan gitu. Jadi saya jujur hatinya nggak nyampe gitu. Jadi meskipun baca bahasanya bahwa itu nggak akan efektif bla bla bla, saya pakainya tetap masker kain. Nyatanya caranya. Alhamdulillah. Thank you Mbak Ika. Saya sedih cepat itu. sekali. Iya ternyata ya. Sobat, kita bicara peradaban. Apapun kita punya gagasan, pemikiran jauh-jauh setinggi langit, tapi pada akhirnya memerlukan tindakan konkret. Saya sadar betul bahwa begitu banyak orang yang seperti Mbak Ika ini bekerja untuk kemanusiaan, untuk lingkungan hidup, dan ini dia yang penting, untuk memuliakan hidup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.